Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa alihi wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah pertemukan kembali dan dikumpulkan kita di majelis yang mulia ini, majelis Al-Batul, yakni majelis yang insya Allah mencerminkan daripada sifat dan karakter mulia Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pembahasan ahkam syar'i dan pelajaran yang berkaitan tentang hukum-hukum di dalam menjalankan keseharian untuk mencerminkan dan mendapatkan daripada sosok wanita-wanita yang salehah, yang senantiasa bertakwa, yang selalu mendapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi daripada pengikut Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadikan asbab kalian mendapatkan pandangan dari Allah, kalian mendapatkan pandangan dari Rasulullah, kalian mendapatkan pandangan dari Fatimah Az-Zahra, dan dikumpulkan kelak bersama mereka orang-orang yang dicintai dan wanita-wanita yang diridhai Allah. Amin ya rabbal alamin. Masih di dalam pembahasan kitab Uqudul Lujain, yang terakhir kita sampai ke halaman 38. Dan insya Allah untuk menambah keberkahan bagi akhwat yang di dalam yang memiliki kitab itu, saya sudah siapkan mikrofon untuk secara bergantian membaca guna mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari dan menjadikan apa yang tertera, yang tercantum di dalam kitab ini mudah untuk difahami, ditambah dengan apa-apa yang tidak tertulis yang akan saya jabarkan, bisa dicatat di buku itu juga, di dalam kitabnya, di samping-sampingnya itu, atau memiliki buku-buku yang lain. Silakan yang ingin membacanya di halaman 38. Zainab, jangan nangis. Fadhal kalau ada yang membaca. Kalau saya bilang wa ba'du, maka digantikan dengan siapa setelahnya. Tapi kalau saya bilang tim sempurnakan, maka yang membaca melanjutkan bacaannya. Mulai dari dan sebagai istri hendaklah. Terakhir kita sampai di situ. Satu orang membaca. Awali setelah basmalah radhiyallahu ankum, baru membacanya. Nyalakan di bawahnya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Radhiyallahu ankum. Zainab. dan sebagai istri hendaklah selalu bersikap sabar dalam menghadapi segala kemungkinan yang timbul dalam rumah tangga,
Dalam kaitan ini Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa Baca Arabnya, berkahnya di situ. Baca pelan-pelan. Kalau salah saya bantu membenarkan. man sabara ala khuluqi haujatihi a'tallahu ta'ala mislam ma'atahu ayyuba alaihi salamu mina azri wa syawahi waman sabarat ala khuluqi jauziha a'taha Allahu ta'ala azraman qutila fi syabilillahi ta'ala waman Dhalamat dolamat jauzaha wa kallafathu wa kallafathu mala yuziqu wa azathu la'annatha ala malaikatu rahmat wa malaikatu azab wa man sabarat ala aziyati zawjiha a'taha Allahu ta'ala sawabasiyata wa Maryama binti Imran. Asiyah itu ya, ta'ala thawaba Asiyah. Di atas alifnya itu kasih harokat kayak bendera aja gitu. Baik, artinya dibaca. Barang siapa bersabar menghadapi budi pekerti jahat suaminya, maka Allah memberikan pahala kepadanya seperti pahala yang memberikan kepada Nabi Ayub. Barang siapa bersabar menghadapi pekerti jahat istrinya, maka Allah akan memberikan pahala kepada Dia itu langsung ngadep jadi penuh ya. Baik, tim. seperti pahala orang yang terbunuh di jalan Allah. Barang siapa menganiaya suami dan membebani menuntut suami di luar kemampuan serta menyakitkan hati suami, maka dia dikutuk oleh para malaikat pembagi rahmat dan malaikat azab. Barang siapa bersabar ketika disakiti suami, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala Aisyah, istri Fir'aun, Asia, istri Fir'aun dan Maryam binti Imran. Demikian keterangan dalam kitab Al-Jawahir karya Samargandi. Bismillah. Dan sebagai istri hendaklah selalu bersikap sabar dalam menghadapi segala kemungkinan. Kalimat kemungkinan ini maknanya sesuatu yang tidak bisa diduga, ya, atau ditebak atau diperkirakan, walaupun sudah direncanakan. Ini makna dari kalimat ihtimal kalau dalam bahasa Arabnya, ya, kemungkinan-kemungkinan. Yang terbaik bisa terjadi, yang sebaliknya pun bisa terjadi. Tapi cerminan dari seorang ibu rumah tangga atau istri dalam hal ini, mereka harus memiliki satu sikap sabar. Seperti yang kita ketahui bahwasannya sabar adalah kunci keberhasilan. Sabar menjadi buah kemuliaan.
Tapi kalau orang sudah di dalam dirinya tidak memiliki kesabaran, maka dia akan sulit menghadapi segala macam kemungkinan-kemungkinan yang dimaksud. Ada peribahasa sedia payung sebelum hujan. Nah, apakah pasti itu hujan? Kemungkinan hujan. Artinya payung di sini dia sudah persiapkan terlebih dahulu. Kalau hujannya antara dua, turun dan tidak turun. Walaupun cuacanya mendung. Ada kalanya panas, tiba-tiba hujan. Ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa ditebak. Tapi pelajaran yang kita bisa petik dari mereka yang sedia payung sebelum hujan, maksudnya dia udah mempersiapkan kesabaran pada dirinya sebelum terjadi kemungkinan-kemungkinan. Nah, ini mesti dimiliki oleh setiap individu, laki, perempuan, suami atau istri. Sifat sabar, dan sifat sabar ini tidak dibatasi dengan waktu, tidak bisa ditentukan dengan waktu. Sampai kapan? Sampai Allah berkehendak. Ini perlunya seorang istri. Pertama, dia memelihara kesabaran, apalagi kalau sudah mempunyai suami, apalagi kalau sudah punya anak, ya. Nah, ini sabar mesti ada pada sosok seorang istri, ya, di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Karena ketika seorang istri sabar dengan suaminya atau suaminya sabar dengan istrinya, itu menjadikan langgeng dia punya, rukun dia punya rumah tangga, ya. Karena adanya di situ modal kesabaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perihal sabar yang berkaitan dengan sikap sabar ini memberikan satu penguat, ya, atas diri kita manakala sabar itu ada di dalam diri kita. Dan semua yang disampaikan melalui sabda Rasulullah bukan sebatas atau sekedar ucapan belaka gitu, ya, tidak ada makna. Pasti di situ memiliki kemuliaan. Hatta di dalam memberikan wasiat atau nasihat, Allah memberikan penjelasan akan sikap sabar ini di dalam surat Wal Asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada kalimat sabar di dalam Al-Qur'an juga sangat banyak menjelaskan. Bahkan keutamaan dan kemuliaan orang yang sabar itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita hafalkan dan harus kita ingat, yang harus ada di dalam diri kita. Sifat sabar. Apa yang disabdakan Nabi, man sabara ala khuluqi zaujatihi a'atahu Allah taala mithla ma a'atahu Ayyub alaihi salam minal ajr wat thawab. Artinya, di sini ada sedikit yang perlu kita klarifikasi. Artinya la'allah shawab, kemungkinan ini salah cetak atau salah kebalik di dalam memaknainya, ya. Kembali kalian kepada kitabnya, perhatikan. Barang siapa bersabar menghadapi pekerti jahat, apa itu tertulis suaminya, ya. Itu diganti dengan istrinya, bukan suaminya. Karena domirnya itu mengikuti hadis zaujatihi, artinya istrinya suami. Jadi maknanya barang siapa seorang suami bersabar menghadapi pekerti jahat istrinya. Nah, seperti itu. Tapi domir suaminya itu dihilangkan, ditiadakan.
Kalau pengen komplit artinya barang siapa suami bersabar menghadapi pekerti jahat istrinya. Sudah dapat itu? Maka Allah akan memberikan pahala kepadanya siapa? Si suami tadi, istri tadi. Kepada suami tadi. Seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub ini cerminan hamba Allah, nabi pilihan Allah yang memiliki karakter sabar, Masya Allah, luar biasa. Tidak ada kekurangan. Nabi Ayub itu memiliki seorang istri yang salehah, yang bertakwa kepada Allah, susah bahagia senantiasa bersama suaminya. Nah, ini kadang orang yang tidak memiliki sifat sabar antara dua. Kalau suaminya yang memiliki kekurangan, si istri nggak sabar, maka rumah tangganya besar kemungkinan di atas terjadi seperti yang sudah disebutkan ya, dalam menghadapi segala kemungkinan. Begitu juga sebaliknya, kalau suaminya tidak ada sifat sabar menghadapi perilaku istrinya, maka akan terjadi kemungkinan-kemungkinan. Ini yang harus kita jaga. Tapi orang yang memiliki kesabaran, contohnya Nabi Ayub dan istrinya. Nabi Ayub itu tidak memiliki kekurangan dari sisi duniawinya. Selain beliau seorang nabi, dianugerahkan Allah istri yang saleha, yang cantik ya, dan memiliki keturunan anak laki-laki 12 anak. Allah anugerahkan 12 anak untuk Nabi Ayub. Kemudian harta benda yang melimpah, kekayaan yang melimpah. Anak 12, rumah Masya Allah tempat tinggalnya. Tapi semua itu tidak melalaikan beliau untuk menjadi sosok hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Nah, setiap daripada kenikmatan ataupun sebaliknya, jika Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba, sudah pasti akan didatangkan cobaan ya, cobaan kepada hamba tersebut. Seperti yang di dalam hadis lain Nabi bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Jika seorang hamba ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, atau jika Allah mencintai seorang hamba, maka pasti hamba itu akan dikasih cobaan, dikasih bala, dikasih ujian ya. Bahkan Nabi di akhir hayat mengatakan, waktu masa-masa sakit Rasulullah, paling dahsyatnya cobaan atau bala itu adalah yang didapatkan mereka para nabi dan rasul. Kemudian orang-orang setelahnya nabi dan rasul, siapa? Para ulama ya, orang-orang ahli ilm, dan orang-orang setelahnya, itu manusia biasa. Nah, ini harus kita pahami ya. Lalu datang iblis untuk menguji daripada Nabi Ayub dengan izin Allah, untuk menjadikan dia hamba yang tidak bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Diizinkan sama Allah. Pertama, dia dikasih sakit, sakit yang membuat orang jauh dari, sakit menular lah kita bahasanya, sakit menular, orang menjauh daripada Nabi Ayub. Kemudian tapi istrinya sabar berbakti kepada suaminya, yaitu Nabi Ayub. Kemudian rumahnya ketika dia ingin menyajikan makan sekeluarga, ruang tamunya itu atap rumahnya roboh. Ini iblis semua, setan semua yang ngerjakan, yang ngerjain ini dengan izin Allah. Dirobohkan sama setan, tiba-tiba 12 anaknya meninggal Nabi Ayub. Tapi beliau dan istrinya sabar.
Semua harta benda ternaknya habis. Binatang ternaknya yang berjumlah banyak tiba-tiba mati satu persatu, seperti kena virus, seperti kena penyakit menular dan mati. Jatuh miskin, Nabi Ayub dan istrinya tetap sabar melayaninya, bersamanya, berbakti dengan suaminya. Jadi tinggal Nabi Ayub dan istrinya. Bahkan beliau dan istrinya itu keluar dari negerinya, menjauh dari masyarakat, karena khawatir orang-orang di sekitarnya itu akan sakit yang dialami Nabi Ayub bisa menular kepada mereka. Lalui waktu demi waktu, hari demi hari, dengan kesabaran dan ketabahan. Yang luar biasanya, apa yang dialami oleh Nabi Ayub ini berlangsung dari penyakitnya dan kemiskinannya yang tadi kaya raya, hilangnya anak keturunan yang bisa membantunya, 20 tahun lamanya. Ya, bukan sehari, seminggu, sebulan, tapi 20 tahun beliau bersabar terhadap ujian dari Allah. Tidak pernah mengeluh sama sekali. Sampai di tahun ke-17, 17 tahun setelah mengalami ujian ini, istrinya berkata, "Wahai suamiku, mohonlah kepada Allah, karena Allah akan mengabulkan doamu. Kita sudah melalui ini, penderitaan ini selama 17 tahun," kata istrinya. Jawab Nabi Ayub, "Wahai istriku, berapa lama cobaan yang sudah kita alami, sudah berapa lama berjalan waktu yang kita alami dari ujian yang Allah datangkan? 20 tahun. Ini baru 17 tahun," kata Nabi Ayub. "Aku malu untuk meminta kepada Allah, ya, dan aku lebih memilih untuk bersabar, dan Allah Maha mengetahui hambanya." Jadi ketika genap 20 tahun baru Nabi Ayub meminta kepada Allah, "Jika penyakit ini baik untukku ya Rabb, jangan sembuhkan. Tapi kalau memang penyakit yang kau datangkan ini dengan sembuh mendatangkan kebaikan untukku bisa berdakwah kembali, maka sembuhkan." Ini permintaan Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada yang mau mendekat kepada beliau karena penyakit yang dideritanya. Dakwah pun tidak bisa. Istrinya pun mengatakan sudah 17 tahun kagak berdakwah. Nah, orang-orang tidak mau mendekat kepada Nabi Ayub. Tapi sudah dirasakan terlebih dahulu, 20 tahun dia punya ujian yang Allah berikan ini, sudah berlalu 20 tahun. Dan beliau lebih bersabar untuk 20 tahun ke depan, tidak meminta kepada Allah, menerima dengan ikhlas apa yang Allah datangkan. Genap 20 tahun saat itu, kalau tidak salah umur Nabi Ayub terkena penyakit 51 tahun, umur 51 tahun. Dan meminta kepada Allah kesembuhan di umur 71 tahun. Jadi 20 tahun tidak pernah meminta kepada Allah. Beliau lebih memilih untuk sabar dan menerima serta ikhlas menjalani ujian dari Allah ini. Dikabulkan sama Allah setelah genap 20 tahun penderitaan yang dilalui. Umur 51 tahun genap 20 tahun dari ujian yang Allah datangkan. Berarti dari 51 tahun kurang 20 berapa itu? 31 ya. 31 tahun beliau mendapatkan ujian, anaknya meninggal, rumahnya hancur, ekonominya hancur, beliau sakit yang berkepanjangan. Itu usia 31 tahun sampai usia 51 tahun. Kemudian ketika usia 71 tahun baru Nabi Ayub berdoa. Ya, 20 tahun penderitaan dilalui penuh dengan kesabaran dan keikhlasan. 20 tahun berikutnya genap usia ujian yang dialami oleh beliau dan istrinya, baru beliau meminta dan dikabulkan sama Allah. Kata Allah, "Ya Ayub, pukul tanah yang kau injak di bawah kakimu akan memancarkan air. Dengan air itu," dalam Al-Quran ya Allah menceritakannya, "dengan air tersebut mandilah dan minumlah."
Akhirnya dihentakkan kakinya Nabi Ayub di tanah tersebut yang diinjaknya, maka keluar air yang penuh dengan barokah. Air itu diminum dan dimandikan ke semua tubuhnya, maka sembuh dengan berkat izin Allah dari penyakit beliau selama 20 tahun. Bahkan fisik Nabi Ayub lebih segar, lebih muda daripada sebelum kena penyakit. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk melanjutkan dakwahnya, kasih pengumuman kepada masyarakat di negeri itu bahwasanya engkau telah sembuh total. Ini perintah dari Allah, sehingga mereka kembali bisa menghadiri dan ikut kepada seruan dan ajakanmu. Akhirnya Nabi Ayub keluar, dilihat memang betul-betul udah sembuh. Banyak orang-orang di negeri itu yang mendatangkan hadiah untuk Nabi Ayub, ya, sampai tadi tidak ada rumah, dibangunkan rumah sama orang negeri itu, dan rumahnya dipenuhi dengan antaran dan hadiah, sehingga ditotalkan dari hadiah yang dia dapatkan itu berlipat ganda dari kekayaan yang pertama kali beliau dapatkan sebelum diuji sama Allah. Misalnya sebelum sakit, sebelum ujian dan cobaan datang, dia mempunyai 10 juta. Maka setelah sakit, dia sabar melaluinya, sembuh, Allah kasih 20 juta. Dilipat gandakan. Kemudian istrinya Nabi Ayub, Allah anugerahkan lagi anak. Setiap anak yang lahir kembar. Selama 12 anak dia dapatkan. Berarti total anaknya berapa? 24, ya, dilipat gandakan sama Allah karena kesabaran Nabi Ayub. 12 anak diambil sama Allah, diberi cobaan dan ujian, lalu sabar menjalani penuh dengan keikhlasan. Setelah kenikmatan didatangkan sama Allah, buah dari kesabaran dan keikhlasannya, 12 anak yang meninggal Allah gantikan 20 anak. Kekayaannya berlipat ganda dan dakwahnya tetap berjalan sebagaimana biasanya. Maka dari itu, pelajaran penting yang kita dapatkan, yang kita dengarkan dari peristiwa atau kisah Nabi Ayub ini di dalam kesabaran dan keikhlasannya, itu menjadi keutamaan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW manakala, nah ini yang harus digarisbawahi, manakala ada di dalam diri kita sifat sabar. Ya. Makanya dikatakan Nabi di dalam hadis, barang siapa ada suami yang bersabar menghadapi pekerti buruk atau jelek atau jahat istrinya, maka Allah akan memberikan pahala kepada suami tersebut seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Ini umpama ada istri yang akhlaknya tidak baik, yang tercela kepada suaminya, tapi suaminya sabar, ya, senantiasa mendoakan istrinya, tidak bosan menasehati, tetap aja dipelihara. Ini karakter istri yang apa namanya, yang memiliki sifat yang akhlak yang tidak terpuji, ya. Maka suami yang bersabar, dia akan mendapatkan pahalanya Nabi Ayub alaihis salam. Tapi jangan juga lah kita menjadi istri yang memiliki karakter sifat yang tercela, ya. Ini gambaran orang yang sabar. Suami sabar terhadap sikap istri. Kemudian barang siapa, nah di sini baru kebalikannya. Maksudnya istri, ya. Kalau tadi yang pertama tadi makna hadis Nabi, barang siapa suami bersabar. Nah ini barang siapa istri bersabar menghadapi pekerti jahat suaminya. Di situ tertulisnya apa? Maka diganti, ya, istrinya diganti suaminya. Mungkin ini salah, kebalik memaknainya. Ini kebalikan lagi nih arahnya. Istrinya yang sabar, suaminya yang sembrono. Suaminya yang memiliki akhlak yang tercela, kasar dan lain sebagainya. Tapi istrinya sabar,
maka Allah akan memberikan pahala kepada istri tersebut seperti pahala orang yang syahid atau terbunuh di jalan Allah. Jangan dianggap remeh pahala orang yang syahid di jalan Allah. Harus kita menganggap dan menjadikan sekecil apapun nilai-nilai ibadah itu besar di sisi Allah. Apalagi kalau sikap sabar gitu ya. Barang siapa istri sekarang, barang siapa istri menganiaya suami, maksudnya mukul? Bukan. Kalimat menganiaya pada umumnya itu memukul, berbuat kasar, main tangan. Tapi yang dimaksudkan Nabi di sini, barang siapa istri yang menganiaya suami, mungkin nyakitin hatinya, tutur katanya tidak sopan, itu dianggap menganiaya suaminya. Ngangkat suara ame suami, itu menganiaya seorang suami. Ya, kita harus tahu posisi kita istri ini di hadapan suami. Sampai Nabi dalam hadis yang lain bersabda, kalau seandainya seorang istri, kalau seandainya aku diizinkan, kata Rasulullah, untuk menyuruh manusia sujud kepada selain Allah, maka aku perintahkan seorang istri sujud ame suaminya. Sampai seperti itu Nabi menjelaskan, memberitahukan kepada kita akan kedudukan seorang suami itu betul-betul tinggi di sisi Allah. Jadi apapun yang bisa membuat seorang suami teraniaya, jangan dilakukan ya. Dan membebani, atau seorang istri membebani suaminya dengan tuntutan-tuntutan di luar kemampuannya. Seorang suami bekerja, cari nafkah, banting tulang, gajinya sekian, istrinya pengen ini, pengen itu di luar kemampuan suami. Nah, ini yang kadang-kadang menjadikan seorang suami yang tidak kuat imannya melakukan hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Mas, bang, suamiku tetangga sebelah tuh sudah punya motor, kita masih pakai sepeda, misal. Belilah juga motor, jadi tidak malu juga kita nih bertetangga pakai sepeda terus. Padahal kemampuan suaminya tidak sampai ke tahap bisa beli motor saat itu gitu ya. Nggak tahu ke depannya nanti. Tapi selalu dituntut sama istrinya. Mau tidur ngomongin masalah ini, bangun tidur, bang motornya tuh lagi dicuci, kapan kita punya motor? Lagi mau makan, baru mau masuk nasi ke mulut suami, bang nanti dulu jangan masuk nasi itu, kabar motor kita nih sampai mana sudah? Waduh. Atau yang lain, si istri ngelihat tetangganya pakai cincin berkilau emas, ya pengen juga si istri tadi, akhirnya dibebankan kepada suaminya. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini. Kita harus mengetahui kapasitas suami kita dalam urusan dunia dan ekonomi. Jangan kita memaksakan kehendak kita untuk mendapatkan apa yang belum bisa digapai oleh suami kita, sehingga tidak menutup kemungkinan lagi suami berbohong, mencuri, dan lain sebagainya, korupsi, gara-gara tuntutan istri. Ya. Istri yang seperti ini jauh dari karakter soleha, jauh dari karakter Fatimah Az-Zahra putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa sabar di dalam menjalani kehidupannya, berkhidmat untuk suaminya, berbakti sama suaminya, menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sabar di dalam menjalani kesusahan, ya. Jauh karakter daripada putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dia memaksakan kehendaknya di luar batas kemampuan suaminya, serta menyakitkan hati suami dengan ucapan, perkataan, perbuatan, sakit hati suaminya. Nah, ini harus dijaga, ya, harus dijaga. Karena tipe atau ciri-ciri seorang istri yang memiliki perkara yang disebutkan ini, suka nyakiti hati suami, menganiaya suami, membebani suami, ini gambaran istri
walaupun dia rajin sholat puasa, walaupun dia kuat ibadah, ibadahnya pertama tidak mampu mengubah akhlaknya. Ibadahnya itu tidak mampu mengubah hawa nafsu yang ada di dalam istrinya. Mestinya ibadah ketaatan kita itu mengubah kekurangan yang ada pada diri kita menjadi lebih baik. Itu daripada keberkahan ibadah yang kita kerjakan. Tapi kalau sebaliknya, walaupun dia ahli ibadah, maka gambaran istri yang seperti di atas ini yang tertulis dia dikutuk. Tahu dikutuk tuh dilaknat ya. Yang melaknat malaikat. Mestinya malaikat pembagi rahmat memberikan rahmat dari Allah, malah dia memberikan untuk istri yang memiliki karakter di atas yang sudah disebutkan itu mendapatkan laknat. Dan mendapat laknat dari malaikat azab. Oh, ditunggu betul itu, nanti ada waktunya ya. Malaikat azab itu tugasnya cuma mengadab dan menyiksa. Kebetulan yang mau diadab dan disiksa ini waktu masih hidup sudah makan laknatnya dia. Gimana lah kira-kira? Greget banget tuh malaikat azabnya. Dongkol banget. Kau dulu yang kulaknat katanya. Sekarang sudah waktunya. Kalau yang tidak termakan laknat dia, mungkin pukulannya pakai rotan. Umpama saja. Karena ini perempuan, istri ini dulu pernah dilaknat waktu dia masih hidup di dunia, kemudian udah meninggal dunia. Oh, ini kalau nggak salah catatannya kata malaikat azab, pernah kulaknat nih orang. Tadinya pakai rotan, akhirnya dipukul pakai ulin. Ya, pakai balok, ya, berubah nih karena dia makan laknatku, nggak ada kata sih atau malaikat azab. Ya, hasil nih orang istri seperti ini dilaknat sama malaikat. Laknat malaikat itu mustajab. Ya, sebagaimana doanya malaikat mustajab, maka sumpahnya juga mustajab. Barang siapa istri bersabar ketika disakiti suami. Sekarang dibalik kata Rasul. Kalau tadi suami disakiti sama istri, sekarang istrinya disakiti sama suami. Cuma dia ada satu amalan istiqomah si istri tadi yang tidak pernah luput di dalam hati dan dirinya. Apa? Sifat sabar. Dia sakitin sama suaminya, maka dia bersabar. Istri yang seperti ini akan Allah berikan baginya pahala seperti pahala Asia, perempuannya Firaun atau istrinya Firaun, dan Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ya. Asia istri Firaun ini sampai dibunuh, dihilangkan nyawanya sama Firaun gara-gara ketahuan dia beriman kepada Allah. Tapi di dalam menjalani hukumannya dia bersabar. Asia istri Firaun ini ya, memang istrinya, tapi karena dia beriman kepada Allah, sebagian ulama tafsir mengatakan ketika Firaun ingin mendatanginya, artinya berhubungan suami istri, itu Allah datangkan sosok yang menyerupai wajah Asia, tapi bukan Asianya. Ya, karena Firaun tidak beriman kepada Allah, bahkan ngaku Tuhan. Istrinya Asia ini beriman kepada Allah. Jadi ketika mau didatangi oleh Firaun, itu Allah datangkan lagi sosok yang menyerupai mungkin jin perempuan kali. Ya, dengan izin Allah mukanya dikasih wajahnya Asia. Jadi Firaun menggauli yang bukan asli istrinya tadi Asia. Dan pahala daripada Maryam binti Imran, pahalanya besar. Kenapa? Karena kedua ini sabar. Asia sabar terhadap siksaan Firaun, wa Maryam ibunda Nabi Isa sabar terhadap cemoohan makian orang di senegeri itu. Bayangin, punya anak nggak pernah menikah, nggak pernah disentuh ame laki-laki, tiba-tiba hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki yaitu Nabi Isa. Nah ini kan dituduh berbagai macam tuduhan sudah, tapi beliau sabar. Nah, pahalanya luar biasa. Suami jahat, karakter ndak baik, istri bersabar, dia mendapatkan dua pahala kemuliaan, dua wanita ini. Dan Asia, Maryam itu penduduk surga yang dijamin ya, menjadi penghuni surga
dan di surga akan menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu yang disebutkan dalam kitab Jawahir Al-Imam Samarqandi. Taib. Ba'du. Lanjut. Siapa yang membaca? Allah berikan pemahaman ya terhadap hadis ini kepada kita sekalian. Suaranya tidak nyala kah? Cek satu. Ganti mikrofonnya. Ayyuman mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Seorang istri yang meninggal sedangkan suaminya Rawahu Tirmidzi. Rawahu Tirmidzi. Ibnu Majah wal Hakim. Seorang istri yang meninggal sedangkan suaminya ridho kepadanya, maka dia berhak masuk surga. Hadis Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim dari Ummi Salamah. Hadis yang disabdakan Nabi untuk sosok istri yang senantiasa mencari ridho suaminya. Yang tadi sabar. Ini Rasul menjelaskan ada istri yang selalu mencari ridho suaminya. Mencari ridho suaminya. Jadi ridho itu bukan datang, dicari sama dia. Apa yang disabdakan Nabi? Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Seorang istri yang meninggal dunia, ketika dia meninggal dunia, suaminya ridho akan dirinya. Dia sedih, sedih karena istrinya meninggal, si suami ini. Tapi ditinggal istrinya, dia ridho, enggak menggerutu, enggak enggak terima keadaan gitu ya. Dia tetap terima, dia sabar dan dia meridhoi. Kenapa? Karena di masa hidupnya istri ini senantiasa mampu mencari dan mendapatkan ridho suaminya. Semisal istri yang seperti ini, kata Rasul, yang meninggal dunia lebih dahulu dari suaminya, saat meninggal ya suami yang masih hidup ridho, maka dia berhak masuk ke dalam surga. Bukankah ini jaminan dari Nabi? Bahkan mereka dikumpulkan bersama orang-orang yang terdahulu daripada wanita-wanita yang salehah yang meninggal duluan dari suaminya dalam keadaan suaminya ridho kepadanya. Orang-orang wanita-wanita terdahulu siapa? Fatimah Az-Zahra, Khadijatul Kubra, istri-istri Nabi. Mereka dikumpulkan walaupun gak satu zaman ya. Dia kagak sezaman sama putri Nabi, kagak satu zaman dengan istri-istri Nabi, Ummahatul Mukminin atau perempuan-perempuan yang lain yang salehah. Zamannya udah beda, jauh kan? Tapi karena dia meninggal dunia, suaminya dalam keadaan ridha kepada dia, dikumpulkan bersama mereka yang terdahulu meninggal dunia daripada wanita-wanita yang salehah. Walang kenikmatnya seperti itu. Meninggal langsung dikumpulkan.
Ada karakter suami yang istrinya kalau meninggal duluan, alhamdulillah. Ya, mungkin karena si istrinya selalu membuat pegel, tahu pegel nggak? Buat capek suaminya gitu. Tapi dia sabar, cuma capek melayani sikap istri tersebut. Nggak tahu sakit meninggal, oh senanglah suami tadi itu. Oh, jangan sampai suami kita seperti itu. Ya, cari ridho suami kalian. Ya, cari selalu ridho suamimu. Jangan sampai gerak-gerikmu, tingkah lakumu, perbuatanmu, keseharianmu membuat dia marah dan murka. Jangan sampai itu terjadi. Yang tidak disukai oleh suami ya jauhin, jangan dilakukan. Walaupun ya itu sesuatu yang mubah, apalagi yang haram. Yang mubah aja yang kalau dilakukan tidak mendatangkan dosa misalnya, tapi suaminya nggak suka, ya jangan dilakukan. Itu salah satu cara mendapatkan ridho suami. Apapun yang bisa dilakukan seorang istri, yang penting suaminya ridho, maka dijaga, ya, dilakukan, dicari keriduan suaminya. Jangan sampai suaminya tidak ridho. Nah kalau dia udah meninggal dunia ridho suami sama dia, maka masuk surga. Langsung masuk surga. Langsung dia masuk ke dalam surga. Langsung merasakan kenikmatan surgawi istri yang mati atau yang meninggal, suaminya dalam keadaan ridho kepadanya. Baik. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Seorang istri soleha adalah termasuk kategori ahli surga. Rasulullah telah bersabda, "Iza salatil mar'atu hansaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila lahat hulil jannah min abwabil jannati syifti." Rawahu Ahmad. Allahu Ahmad. Allahu Akbar. Baik. Artinya, apabila seorang istri melakukan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan mentaati perintah suaminya, maka kepadanya dikatakan, masuklah ke dalam surga dari pintu yang mana saja Anda kehendaki. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Syuf, bagaimana lihat? Ya. Sulit bagi yang nafsunya mengekang dirinya. Dirinya itu dikekang sama nafsunya. Padahal kaum wanita ini, seorang istri itu paling gampang masuk dan mendapatkan surga. Paling gampang. Kadang timbul pertanyaan, apa yang memberatkan di dalam perjalanan hidup seorang istri sehingga mereka dikatakan di dalam hadis Nabi yang lainnya paling banyak penghuni neraka adalah perempuan. Padahal paling gampangnya untuk masuk surga adalah kaum perempuan. Nah ini, pahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kategori ahli surga untuk seorang istri yang soleha, Nabi jelaskan ini ya. Apa yang pertama? Idza salatil mar'a khamsaha. Dia pertama menjaga sholat 5 waktunya. Ya, sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dijaga sama istri. Ini karakter pertama istri yang soleha. Yang kedua, wasamat syahroha. Kalau datang bulan suci Ramadan, dia puasa. Ya, dia puasa selain hari haid dan nifas. Selagi dia suci, tidak haid, tidak nifas, maka tetap dia puasa. Yang ketiga, wahafizat farjaha. Dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Di sini apa? Min wat'i ghairi haliliha. Ya, maksud daripada hadis ini yaitu menjaga kehormatannya
dia menjaga kemaluannya daripada hubungan kelamin selain dengan suaminya, berzina gitu ya. Berzina dengan laki-laki yang bukan suaminya padahal dia udah punya suami. Naudzubillah, Allah jaga daripada ini insyaallah. Nah, lalu apalagi wa ata'at zaujiha. Nah, masuk ternyata karakter istri soleha yang keempat, dia taat kepada suaminya tapi ghairu maksiat, selain yang berbau maksiat. Kalau suaminya ngajak kepada maksiat, istrinya tidak wajib dia taati, maka bahkan wajib untuk dia tidak mentaatinya. Selagi itu tidak berbau maksiat, maka istri hendaknya mentaati suaminya. Selagi itu tidak ada bau maksiat atau jelas-jelas itu maksiat. Wis taat aja udah sama suaminya. Sholat 5 waktu jaga, datang Ramadan di luar hari haid dan nifas tetap puasa, jaga kemaluan, jangan sampai melakukan perbuatan yang hina. Kemudian ada suami, taatin suami, selain itu tidak berbentuk maksiat. Maka Allah kasih ganjaran untuk perempuan seperti ini apa? Udkhuli, masuklah kalian wahai perempuan. Apa? Al-jannah, surga. Min abwabil jannah, dari pintu surga manapun yang kalian inginkan. Pintu surga itu ada 8 pintu surga. Ada 7 tingkatan surga. Pintunya tidak terhitung. Yang jaga sholat duha, ada pintu duha. Yang jaga sering puasa, ada pintu puasa. Ada namanya pintu sodako, macam-macam pintu manapun yang ada. Pokoknya di surga ada pintu, ente boleh masuk kemanapun pintu yang kau inginkan. Yang penting jaga ini 4 ini ya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan di luar haid dan nifas, jaga kemaluan, kemudian taati suamimu, cari ridhonya, mati ridho suami kepadamu, maka pintu surga manapun boleh kau buka dan boleh kau masukin. Ini menunjukkan daripada ikraman, kemuliaan dari Allah. Bagaimana cara Allah memberikan kemuliaan kepada istri tersebut. Salah satunya ini cara Allah memuliakan istri yang menjaga sholat 5 waktu, yang menjaga puasa Ramadannya, yang menjaga kemaluannya, yang senantiasa mencari ridho dan taat kepada suaminya. Bentuk kemuliaan itu semua yang dia lakukan waktu masih hidup, masuk surga pintu manapun yang diinginkan. Itu Allah memuliakan, cara Allah memuliakan sosok istri yang solehah. Ini karakter ini hafalkan, ingatkan ya. Jangan sampai membuka celah iblis untuk menghilangkan kita dari, maksudnya istri-istri daripada wanita solehah dari empat syarat untuk bisa masuk surga. Dari pintu mana yang diinginkan. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki ya Allah. Paling gampang ya kaum wanita masuk surga ya. Paling gampangnya wanita masuk surga ya. Nabi yang menjamin. Karena yang kalian baca ini adalah sabda hadis an-nabawi asy-syarif yang mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Yang menjadi berat untuk kita nih apa? Nafsu kita ini yang kadang-kadang masih kita suka manjain. Umpama kita bisa menahan, melawan, mengkekang nafsu, walaupun bahasanya kita biarlah rugi untukku, yang penting ku tekan nafsu, jangan sampai, ndak bakal. Lama-lama keok juga tuh nafsunya. Engkau yang menang, engkau yang bahagia, engkau yang mendapatkan kunci pintu surga manapun dan masuk dari pintu manapun yang kau inginkan. Duduk yang bagus ya, duduk. Nah, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita dan Allah jadikan dari setiap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bacakan meresap di dalam hati kita, masuk ke dalam sanubari kita, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan Allah jadikan insyaallah kalian wanita yang salehah, istri yang taat kepada suami, istri yang salehah yang senantiasa mencari ridho suaminya dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tandai insyaallah minggu depan kita lanjut. Ditandai
Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, fadhol. Kalau tidak ada, kita tutup dan persiapan sholat asar berjamaah. Sudah. Anda minta satu. Ada yang mau ditanyakan? Oh, sudah ada. Ada yang ditanyakan ya? Baik, kita tutup dengan doa dan bertawassul kepada putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Hubaba Fatimah Az-Zahra. Hajat kita dikabulkan semua insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. يرتاح قلبي إذا حد قد ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما أمست بأبحر معارف ربها علما هي ذخرنا هي جلال صحب القاتمة بحورها في المعالي دوب متلاطمة أيامها وليالي صائمة قائمة بحق تنزيل مولانا العلي قائما تحت الرعاية من طه نشأت حزيما لها التبتل إلى المولى غدت هائما لله بالله يا لك عارفة علما هي نور قلبي وهي ذخري لنا راحمة نعم شفيقة ولاهي عننا نائما لها سيوف بواتر قاطعة صارمة بها احتمينا وننذر أنفسا حائما يا رب فرج علينا واكفنا الغاشما هبنا عوافيك وامل تام دائما حول الحمى النغارات القوي قادما في صفنا فاطمة معنا أبو فاطمة وعند رشح الجبين حسن لنا الخاتمة بجاه خير الورى ذي الهمة العازمة سيوفهم للمعاد قد غدد هادما يا ويل أهل الهيال والأنفس الظالمة وأهل الكسى مع ذرار أمنا فاطمة عليهم ربنا صلاتك دائما ولي وصحبي إلى النية الجازمة ومن تبعهم دخل في الفرقة الغانمة صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حق الفاتحة ومن أنزل آية الفاتحة وذكرت سورة الفاتحة. صلى الله بالخير جعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير الخير وعينهم من يفوجنا للخير وعين عليه دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Yang belum ada wudhu silakan ambil wudhu. Kita